Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi. Pemirsa yang sangat berbahagia, kami merasa beruntung sekali pada hari ini Jamaah PT Wisizatur sedang melangsungkan ziarah. Ziarah kemana ibu-ibu? Ke Maulidun Nabi. Nah, latar belakang kita saat ini berdiri adalah tempatnya kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu rumahnya Abdullah, ayahanda beliau yang mulia radhiyallahu an, dan bunda beliau Aminatus Suriyah bintu Wahab. Nah, Bapak Ibu pemirsa di mana saja Anda berada, kalian bisa mengikuti siaran kami. Kami saat ini sedang berziarah ke Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Rumah baginda ayahanda bunda Rasulullah itu dihancurkan, kemudian dijadikan masjid oleh bunda Khalifah Harun Ar-Rasyid yang bernama Khaizirun. Kemudian setelah berlangsung beberapa lama, masjid itu dihancurkan, kemudian oleh Syekh Kaptan, seorang yang alim dan kaya raya, menyumbangkan hartanya untuk dibangun menjadi perpustakaan. Sekarang ini perpustakaan, ya, disimpan sana barang-barang berharga, buku-buku yang klasik yang bisa dipelajari oleh kaum muslim-muslimat, tapi sangat disayangkan sekali banyak. Jadi kalau waktu malam itu menyala itu lampunya Maktabah Al-Mukarramah. Nah, Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, semoga dengan berkat ziarah kita ke Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mutaba'atan li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, bisa mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah zahir dan batinnya. Demikian pula keluarga kita, anak cucu karib kerabat kita, saudara-saudari kita muslim muslimat bisa juga mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dunia sampai di alam barzah, sampai datangnya hari kiamat, dan berkumpul bersama baginda Rasulullah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami meminta kemenangan, keberuntungan, keselamatan dunia akhirat sebagaimana diminta oleh kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka min abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin salam. Kami mohon perlindungan dari berbagai macam bala, bencana, musibah, dan siksa dan adab sebagaimana yang dimohon perlindungan oleh kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ij'alna min khairi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma stajib doana ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkan segala hajat kami, washfi maradana, sembuhkan penyakit-penyakit kami ya Allah, warhamna rahmati kami ya Allah, sayangi kami ya Allah, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Demikian pula ibu bapak kami, guru-guru kami, kakek nenek kami, paman bibi kami, anak-anak kami, zuriat kami semua ya Allah. Ij'alna wa iyyahum min ibadikas sholihin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka kul amalin yuqarribuna ila hubbik. Berikan kepada kami cinta yang mendalam, yang sejati kepada Engkau ya Allah, kepada orang yang Engkau kasih, yaitu junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintakan hati kami semua kepada setiap amalan yang mendatangkan cintamu kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma stajib washfi maradana warham mautana iqda hajatina wa hajati auladina banatina wa dhurriyyatina ajma'in wa hajati akhwatina muslimin wal muslimat min hawaijid dunya wal akhirah bil afiyati wassalam wa fid dunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu pemirsa di mana saja Anda berada, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di samping kanan kita ini namanya Abi Jabal Qubais, ayah seluruh gunung. Masya Allah, inilah gunung yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika daratan dunia ini dibentangkan. Dan ini
Bapak Ibu sudah dipangkas oleh pemerintah Arabia untuk dibangun kita ini istana kerajaan Saudi Arabia. Dan dulunya gunung ini menjulang tinggi, dan dulunya juga dibangun di atas gunung ini Masjid Bilal bin Rabah. Hanya dihancurkan dan akhirnya begini sekarang adanya. Nah, namun gunung ini memiliki sejarah yang teramat mulia. Di gunung ini kita ketika masa hidupnya Ummul Mukminin, ketika Ummul Mukminin sedang mengandung anak beliau yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, seorang raja yang datang dari negeri Syam. Seorang raja yang datang dari negeri Syam membawa 10.000 tentaranya, dan dia berkata, apakah engkau benar Nabi yang diberitakan itu, yaitu Nabi akhir zaman? Benar, kata Nabi. Kalau engkau benar, aku minta, kata raja, aku ingin agar engkau memanggil bulan yang ada di langit, agar bulan itu mengecil dan hanya masuk ke dalam jubahmu dan keluar sebelah dari tangan baju jubah lengan kanan dan yang lengan kiri. Nah, kemudian setelah itu dia bersyahadat kepadamu. Kalau engkau bisa kalau aku lakukan itu, bagaimana kamu? Apa beriman? Beriman, kata raja, aku kepadamu. Dan akhirnya Nabi kita naik ke Abi Jabal Qubais ini, Bapak Ibu. Nah, di sini Nabi kita bersolat 2 rakaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la takhaf wa la tahzan, jangan engkau takut, jangan engkau khawatir, Allah bersamamu. Allah akan membuktikan dan Allah mengabulkan apa yang dikehendaki oleh sang raja ini. Dan akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemirsa, berdoa kepada Allah. Tiba-tiba atau bumi Mekah ini menjadi gelap. Kemudian hadirlah bulan dengan gemuruh yang luar biasa, sangat besar, planet yang sangat besar, hanya mengecil dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam jubah beliau, kemudian membelah menjadi 2 dan keluar dari lengan baju kanan dan kirinya. Kemudian bulan pun mengucap 2 kalimat syahadat, yaitu dengan bersama kita ulang kalimat syahadatnya, asyhadu alla asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersamaan dengan itu Rasulullah didampingi oleh Sayyidah Ummul Mukminin dan Abu Bakar Siddiq gemetar menyaksikan kejadian ini. Dan akhirnya raja pun mengucap 2 kalimat syahadat, diikuti dengan 10.000 para pasukannya yang menyertainya dari negeri Syam. Maka disinilah muncul Abu Jahal. Dia berkata, kata Abu Jahal, kata Abu Lahab, ini hanyalah sihir. Raja pun marah, kemudian kata, usir orang ini dan pukul dia, dan akhirnya dia pun melari keluar kota Makkah karena berani tidak kurang adab terhadap raja tadi. Ini dinamakan Jabal Amanah, karena ketika banjir besar yang di zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam, Allah memerintahkan malaikat Jibril mencopot batu Hajar Aswad itu jannah, turun dari surga, diletakkan di puncak gunung ini untuk diamankan. Maka dinamakan Jabal ini Jabal Amanah. Masya Allah, la quwata illa billah. Maka ketika bah yang sangat besar tadi, banjir tadi berhenti, dan akhirnya Ka'bah pun kembali dapat diibadah, orang bisa beribadah dengan baik. Namun disimpannya Hajar Aswad ini masih ada berada di puncak sini sampai dan Nabi Allah Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk Baitullah ini, tapi Nabi Ibrahim dikasih tahu melewat wahyu bahwa ada 1 biji batu yang belum terpasang. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mencari ke puncak Jabal Amanah ini. Ismail pun mencari dan hanya ditemukanlah batu Hajar Aswad tadi yang dicium oleh Nabi Allah Ismail dan dicium oleh Nabi Allah Ibrahim, kemudian dipasangkan di sebelah di rukun Hajar Aswad yang sekarang bisa kita nikmati. Kita akan berhaji atau berumrah, orang yang bertawaf mesti beristilah Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu dia tentang Hajar Aswad, nazala minal jannah, dia diturunkan batu dari surga. Oleh karena itu kata Nabi, nikmatilah Hajar Aswad ini sebelum diangkat dikembalikan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah Sayyidina Umar radhiyallahu an mengecup Hajar Aswad, dan dia, andai kata Rasulullah tidak mengecup engkau wahai batu Hajar Aswad, aku tidak bakal mengecup engkau karena engkau ini hanya sekadar batu. Tapi dijawab oleh Sayyidina Ali, dikasih tahu oleh Sayyidina, wahai Umar, andai kata engkau bukan pemimpin umat, aku tidak kasih tahu. Tahukah engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda
bahwasanya Hajar Aswad ini nazala minal jannah, dia diturunkan daripada surga, dan Hajar Aswad ini akan memberikan kesaksian kepada orang yang pernah mengecup atau beristilam kepadanya. Dia datang di hari kiamat dengan muka yang sempurna, dengan wajah yang sempurna, memiliki mata, memiliki mulut. Dia memberikan kesaksian kepada orang yang pernah bertaubat bersa'i di dalamnya karena beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Apa kata Sayyidina Umar? Sungguh engkau wahai Abul Hasan memiliki ilmu yang sangat luas. Subhanallah. Nah, ini dia Jabal Amanah. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di samping rumah Baginda Sayyidina Abdullah dan Aminah ini, itu ada orang banyak. Yang ada serobong itu adalah pengambilan air zam-zam yang dialirkan dari sumur yang asli, lalu bisa dibawa pulang ke berbagai negeri. Subhanallah. Baik, kita akan ke rumah Ummul Mukminin. Iya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kita sedang berada di mana? Sedang berada di rumah Ummul Mukminin As-Sayyidah Khadijatul Kubra bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia pemirsa yang berbahagia, bekas peninggalan. Posisinya rumah As-Sayyidah Khadijah yang tepatnya di depan daripada Bukit Marwah. Ini Bukit Marwah di samping kiri kita. Begitu keluar, nah inilah dia rumahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh putra putri beliau lahir di tempat yang teramat mulia ini, terkecuali Ibrahim bin Rasulullah yang menikah dengan seorang wanita Mesir, Maryam, dia yang lahir di Madinah. Masya Allah, la quwata illa billah. Mau tahu ceritanya, ibu-ibu? Konon kabarnya Sayyidah Khadijah memiliki rumah yang sangat luas. Nah, ini hanya ditinggal bagian depan, dan rumah ini begitu luas dan memanjang sampai ke sana. Anda seluruh penduduk kota Mekah datang ke rumah Sayyidah Khadijah akan dapat menampung. Subhanallah. Dan Sayyidah Khadijah ini adalah wanita yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipersiapkan untuk menjadi istri daripada kekasih Tuhan Rabbul Alamin. Dan di tempat inilah beliau menikah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di tempat ini pula beliau mendermakan seluruh harta kekayaannya untuk kepentingan tegaknya agama Islam. Dan di tempat inilah siang dan malam, pagi dan sore didatangi oleh para masakin, orang-orang miskin, orang-orang yatim, dan para janda yang miskin. Dan beliau terkenal kedermawanannya dan kasih sayangnya yang luar biasa. Sayyidah Khadijah sebagai seorang wanita yang kaya raya, yang suka berderma, suka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dahulu Bapak dan Ibu terdapat mihrabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat beliau sering dikunjungi oleh malaikat Jibril, sehingga berkatalah para salafus saleh bahwa tempat rumah Ummul Mukminin yang saat ini kita sedang berada di sini adalah semulia-mulia tempat setelah Ka'bah, setelah Masjidil Haram. Kita sedang berada di satu tempat yang teramat mustajab doa dan sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah diberikan keturunan putra-putri yang soleh dan soleha, menjadi penyejuk mata penenang batin, yang semuanya menjadi pahlawan dalam beragama Islam. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang soleh dan senantiasa menegakkan agama Allah dimanapun mereka berada, dan menjadi pemimpin bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat baik rumahnya Sayyidah Khadijatul Kubra yang teramat mulia ini. Di sini dahulu turun surah Al-Kautsar. Di sini juga turun beberapa ayat yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Karena seringnya malaikat Jibril berkunjung ke tempat ini, maka tempat ini menjadi sebuah kenangan indah dan merupakan berita sejarah yang mesti kita ketahui. Pemirsa yang berbahagia, dahulunya rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dijadikan rumah Sayyidah Khadijah ini dijadikan madrasah di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Namun hanya madrasah Banin itu dihancurkan, kemudian dijadikan salah satu bagian daripada halaman daripada Masjidil Haram. Dan kita bersama-sama menyaksikan ini, paling depan ini, di sinilah dahulu rokok atau rumah tokonya Sayyidah Khadijah, yang mana Allah memberikan kekayaan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat di dunia ini yang paling diberkahi oleh Allah selain daripada tempat rumahnya Sayyidah Khadijah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tempat
teramat di dunia ini, yang paling berbahagia, sepasang suami istri yang memadu cinta kasih yang mesra seperti bahagianya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan As-Sayyidah Khadijatul Kubra. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua menjadi keluarga yang senantiasa sakinah mawaddah warahmah, saling cinta, saling sayang, sehingga tidak akan ada yang dapat memisahkan kecuali maut jua. Sebagaimana junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan As-Sayyidah Khadijatul Kubra. Masyaallah, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berkat rumah yang teramat mulia, rumah baiknya Sayyidah Khadijatul Kubra ini, Allah mastajib doa, kabulkan doa-doa kami, Allah penuhi harapan kami, Allah kabulkan doa anak-anak kami, ya Allah penuhi harapan-harapan mereka, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allah mastajib doa wa ashfi maradana, angkatlah penyakit-penyakit kami, Allah penyakit zahir, penyakit batin, ya Allah jadikan kami dan keturunan kami dan saudara-saudara kami menjadi penyejuk mata, penenang batin bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkati bait Sayyidah Khadijatul Kubra agama muqaddasah, tempat yang teramat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mastajib doa wa ashfi maradana warhamna ya hajatina. Ya Allah kabulkan hajat-hajat kami, ya Allah hajat anak-anak kami, keluarga kami, karib kerabat kami, saudara-saudari kami semua, ya Allah hajat dunia, hajat akhirat bil afiyati wassalamah di dunia wal akhirah, bijahi ummul mukminin, bijahi Rasulillah, bijahi anbiya al-mursalin, bijahi hadzal makan al-muqaddasah. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana. Allahumma jana umratan mabrura, hajjam mabrura, wa sya'ya mashkura wa maqbula. Tijaratan al-tamur, ya alima ma fi sudur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Inna wa minkum taqabbal. Kita rekaman lagi di Masjidil Haram. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ibu-ibu pemirsa di mana saja Anda berada, kami telah berada di ruang induk rumah baginda Rasulullah dengan As-Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin. Alhamdulillah. Ini ya pagar-pagar depannya, kita sudah berada di tengah-tengah satu tempat yang teramat mulia, ya dari seluruh tempat yang ada di Makatul Musharrafah selain daripada Ka'bah, Baitullah dan Masjidil Haram. Alhamdulillah. Insyaallah kabul hajat seberangkatan. Inilah dia rumah Ummul Mukminin, seorang wanita mulia, seorang wanita yang bergerak As-Sayyidah Thahirah, Tuan Putri yang disucikan oleh Allah, haram tidak tersentuh dosa. Ummul Mukminin juga bernama Al-Kubra, wanita yang agung imannya, agung perjuangannya, agung cintanya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan agung jasanya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, wallah demi Allah, lagi Allah, aku tidak pernah diberi ganti istri yang lebih mulia daripada mulianya Sayyidah Khadijah. Khadijah menjadi Ummul Mukminin, wanita termulia di dunia dan di akhirat. Semoga kita pernah menyertai beliau, menjadi teman setia beliau nanti di dalam surga yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Waalaikumsalam.